Hari sekitaran jam 11 malam aku baru bisa nih terlelap karena capek habis main sama saudara-saudaraku. Tidak lama setelah aku sedikit terbangun karena kedengar suara pintu seperti digaruk. Hai, halo. Kembali lagi di The Boys, cerita mistis, haus akan horor. Hari ini aku bakalan cerita yang true story yang terjadi di urban legend pada tahun 2000-an. Cerita ini sangat mengerikan di mana opung si narasumber menyimpan barang-barang terlarang. Bagaimana kisahnya? Ayo stay tune channel ini. Ini memang berdasarkan dari kejadian yang ada di keluargaku. Untuk pasti kapan awal mulanya, ibu dan nenekku sudah tidak terlalu mengingatnya. Karena sudah terlalu lama dan sempat ada luka mendalam yang dirasakan oleh keluarga kami. Tapi aku akan menceritakan secara garis besarnya bagaimana semua gangguan demi gangguan ini bisa terjadi di rumah nenekku. Rumah nenek terletak di daerah Jakarta Timur. Sampai sekarang pun rumah nenek tetap ditempati. Malam biasanya nenek ditemani sama adik sepupuku yang laki-laki. Bangunan rumah nenek bukanlah rumah tua. Rumahnya lumayan luas, masih kokoh dan bagus. Memang hanya sedikit sanggup saja karena untuk jendela besar cuma ada di ruang tamu dan di ruang keluarga di lantai atas. Jadi minim cahaya matahari masuk ke dalam rumah nenek. Secara denah, rumah nenek memiliki 4 kamar dan 2 kamar mandi. 1 kamar berada di dalam kamar tidur dan 3 kamar lainnya berada di lantai 2. Semenjak anak-anak nenek sudah pada menikah, anak-anak nenek memilih untuk tinggal di rumahnya sendiri-sendiri, termasuk keluargaku yang menjadi perantau ke Jawa Timur. Terakhir yang tinggal di rumah nenek adalah abang sepupuku. Karena setelah menikah dan nenek cuma tinggal seorang diri, jadilah abang sepupuku dan istrinya diminta untuk tinggal di rumah nenek dengan maksud supaya nenek ada temannya. Tapi hanya berlangsung sekitar kurang lebih 6 bulan saja abangku tinggal di sana. Kondisi rumah nenekku, yaitu rumah tusuk sate, persis menghadap ujung jalan. Kondisi rumah tusuk sate sendiri, keluarga kami tidak begitu mengimani berbagai macam mitos yang berseliweran. Dan entah kenapa setiap lahan yang punya nenekku kebanyakan adalah tusuk sate. Salah satunya adalah rumahku. Begini cerita singkat awalnya. Pada sekitar tahun 70-an, opungku mempunyai bisnis yang dibilang cukup sukses. Ibu dan kedua kakaknya pernah sempat merasakan kejayaan opung dengan bergelimang harta. Tapi sayang, bisnis yang opung rintis membuat dia punya banyak musuh di luar sana. Bisnis opung juga jadi membuat opung jarang pulang ke rumah. Hal ini membuat nenek dan opungku pada saat dulu sering sekali bertengkar. Ibu pernah cerita dulu kalau ibu butuh uang. Ibu pernah dijemput oleh sopir opung untuk datang ke tempat opung. Dan ibu hanya dikasih uang 1 koper penuh. Tapi opung tidak ikut pulang. Waktu ibuku kecil, beliau tidak pernah tahu pasti bisnis apa yang dijalani oleh opung. Yang ibuku tahu bahwa zaman itu opung begitu jaya sekali. Sering sekali nenek dan ibuku pergi keluar kota untuk mencari keberadaan opung dan menyuruh opung pulang. Kebiasaan opung tidak pernah pulang inilah yang lambat laun diketahui oleh nenek dan anak-anak opungku. Kalau opung melakukan suatu tapak tilas dan bertapa di gunung-gunung dan di gua, dulu kalau opung sudah selesai napak tilas, biasanya beliau pulang dengan membawa benda-benda keramat atau pusaka dan disimpan di rumah. Bahkan ada yang selalu dibawa kemana-mana oleh opungku. Iya, kata orang-orang juga opung ini ilmu karena punya banyak musuh dan terkenal sebagai seorang jawara juga di wilayah Jakarta Timur, membuat opung menjadi hilang arah dengan ilmu untuk mendapatkan ilmu kebal. Memang ilmu opungku punya pada saat itu membuat beliau diakui dan sangat disegani oleh musuh-musuhnya. Begitu banyak peliharaan yang tidak kasat mata oleh opung punya dulu. Benda-benda pusaka mulai dari mandau, taring harimau, keris, tongkat, samurai, sampai batu permata atau mustika. Yang aku rasa dari setiap daerah dan kota pun opung punya. Bahkan dari benda-benda tersebut ada salah satu benda yang punya energi yang besar, yaitu ada mustika hijau Nyi Roro Kidul yang opungku dapat dari bertapa di salah satu goa di Pelabuhan Ratu.
Untuk tata cara pelaksanaan bagaimana opung bisa mendapatkan itu semua, hanya kedua omku yang tahu. Karena ketika omku masih zaman muda, pernah diajak oleh opung melakukan napak tilas. Sayangnya, kedua omku tidak mau menjelaskan bagaimana cara pelaksanaannya. Karena takut ada yang mengikuti jejak opung seperti buah si malakama, setiap benda-benda yang ia punya selalu butuh dirawat dan tentu dikasih makan. Tetapi opungku ini ingkar janji. Opung sudah lama tidak pernah merawat benda-benda pusaka yang ia dapat dan isi-isi dari benda-benda tersebut. Seperti buah si malakama, setiap benda yang dia punya opungku selalu butuh dirawat dan dikasih makan juga. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 2002 sampai 2023, dari 2002 sampai 2003 opung jatuh sakit secara tiba-tiba. Medis menyatakan bahwa opung terkena tumor otak ganas. Pada saat itu usia opung tak memungkinkan untuk dilakukan operasi. Jadi opung hanya menjalani rawat jalan dan obat-obatan saja. Selama sakitnya, opung ini sering sekali meracau tidak jelas dan merasa sangat kesakitan, sampai pada akhirnya nenek dan semua anaknya membujuk opung untuk melepaskan ilmu yang ia punya. Perjalanan mencari orang yang bisa melepaskan ilmu opung ini begitu susah, karena kata ayahku, saking gedenya ilmu yang opungku punya ini, tidak ada satupun yang sanggup, tidak ada satupun orang yang bilang pada waktu itu ilmu opung ini bisa dilepas dari tubuh opung asal diturunkan atau diwariskan. Sedangkan semua anak-anak opung ini tidak ada yang mau dan tidak ada yang sanggup harus diturunkan ilmunya opung. Sekitar 2 tahun lebih perjalanan mencari orang yang bisa mengobati dan melepaskan ilmu yang opungku punya. Akhirnya bertemu dengan seorang ustadz dari Banten. Kita sebutnya ustadz ini almarhum Ustadz Jamsunah. Hanya beliau yang akhirnya sanggup melepaskan ilmu yang opungku punya. Dengan syarat, opung tidak boleh mengingat-ingat bahwa pernah punya ilmu. Pantangan opung hanya itu. Karena sekali opung ingat bahwa dia punya ilmu tersebut, maka ilmu itu bisa datang lagi ke opung, seperti terpanggil kalau kata almarhum Ustadz Jamsunah. Dan benar saja, ketika opung sudah melepaskan semua benda-benda pusaka yang opung punya, dan benda-benda tersebut dilarungkan ke laut, perlahan-lahan opung bisa dengan mudah menjemput ajalnya tanpa rasa sakit. Dan pada tahun 2006 akhirnya opung berpulang ke pangkuan sang khalik. Dan disinilah mulai terjadi gangguan demi gangguan di rumah nenek pada saat hari meninggalnya opungku. Waktu itu malam hari dan baru akan dimakamkan esok paginya. Dulu waktu aku kecil saat opung meninggal dan sepupuku yang lain tidur di sebelah jenazah opung, tidak ada rasa takut pada waktu itu karena banyak saudara dan keluarga yang besar yang turut menginap di rumah nenek. Ada juga sahabat-sahabat opung yang ikut menginap di rumah. Karena di lantai bawah penuh, pergilah ibuku ke kamar atas. Tidur di sana sendirian karena ayahku masih di bawah ngobrol dengan saudara yang lain. Sekitar jam 10-an ibuku naik ke atas untuk istirahat. Namun, sekitar jam 1-an ibuku tiba-tiba lari terbirit-birit dari atas ke lantai bawah. "Kenapa, Mah? Kok lari pucet gitu mukanya?" tanya ayahku. Ibu cuma diam saja mencoba untuk mengumpulkan nyawanya dan mengatur nafasnya yang tersengat-sengat. "Anu itu ya, kan tadi mama tidur di atas. Mama kira ada ayah di kamar. Tiduran di sebelah mama. Ngelus-ngelus rambut mama sama punggung mama. Ya lembut banget. Tapi pas mama mau melek susah dan cuma sama-sama yang kelihatan itu perempuan yang rambutnya panjang. Pakai baju bagus banget kayak semacam kebaya. Gak lama dia kayak sambil bersenandung gitu. Mama mau teriak manggil orang, tapi rasanya nggak bisa. Tenggorokan mama ada yang nahan. Mama juga nggak bisa gerak, juga nggak bisa ya. Mama baca doa dalam hati juga nggak bisa dan bahkan terbata-bata. Tapi dengan sekuat tenaga mama baca doa dan gerakin kelingking mama. Begitu kelingking mama bisa bergerak, boom, mama langsung teriak ke bawah dan lari ke bawah. Ujur ibuku dengan raut wajah ketakutan. Akhirnya ibuku memilih untuk ikut nimbrung ngobrol sebentar di bawah dan setelah itu ayahku dan ibuku pergi tidur di atas untuknya saat ayahku menemani ibuku tidur tidak terjadi apa-apa lagi. Paginya proses pemakaman opungku digelar. Kami semuanya turut sedih dan berduka cita.
mengantarkan kepergian opung hingga ke tempat persyaratan yang terakhir. Begitu banyak yang sayang opung, hingga banyak para pelayat selain dari sanak keluarga juga, dan para sahabat-sahabat opung yang aku baru tahu saya itu adalah anak buah opung. Selepas kepergian opung, ternyata masih ada sisa-sisa benda pusaka yang masih tersimpan yang ditemukan. Kemudian, sama nenek benda-benda itu diberikan kepada teman-teman opung, kalau menurut almarhum Ustadz yang meruqyah opung. Almarhum Ustadz Zamzuna pernah berkata bahwa masih ada lagi benda-benda pusaka opung yang masih tersembunyi di rumah, tapi nenek tidak pernah nemu dan tidak pernah mau tahu di mana keberadaan benda pusaka tersebut. Malam harinya kita mengadakan tahlilan. Di bawah masih ramai banyak pelayat yang datang dan mengaji. Aku dan sepupuku yang lain memilih untuk main di lantai 2 pada waktu itu. Ya, karena kita juga masih anak-anak, bukannya bergabung dengan suasana duka. Kita semua malah asik main petak umpat dan kejar-kejaran. Tepat saat abang sepupuku yang jaga dan yang lain bersembunyi, aku dan adik sepupuku yang bernama Seto memilih untuk bersembunyi di kamar nomor 1 dekat dengan akses ke tangga. Kita sembunyi di dalam lemari pakaian kayu jati yang lumayan besar. Di dalam lemari kita berdua memberikan kode ataupun aba-aba untuk tetap diam dan tidak berisik supaya nggak ketahuan. Seto kebagian membuka sedikit pintu lemari dan mengintip apakah abangnya Vito sudah berada jauh untuk mencari keberadaan kita. Pada saat pintu lemari dibuka, Seto hanya membuka sedikit nih untuk lihat keadaan. Yang dia lihat itu bukan sosok Vito, tapi yang dia lihat melainkan sosok perempuan berkebaya hitam dengan rambut tegarai sedang menari-nari meliukkan badannya dengan posisi membelakangi kita di dalam kamar tersebut. Sontak dong, Seto langsung menutupi pintu lemari dengan sangat perlahan sambil menutup mulutnya menahan rasa takut. "Kenapa sih Seto? Ada abang Vito ya?" tanyaku sambil berbisik kepada Seto. Bukan, jawab Seto terbata-bata sambil tangannya menunjuk ke arah luar lemari. Aku yang penasaran pun langsung mengintip sedikit dari balik pintu lemari, dan yang kulihat dari balik lemari tidak ada seorang pun di sana. "Halah, udah gak ada orang, ayo keluar. Bang Vito udah jauh, mungkin ayo buru sebelum ketahuan sama Bang Vito nih. Ayo kita keluar dari lemari." Kemudian aku langsung beranjak keluar dari lemari ke ruang keluarga dan memukul tembok menandakan bahwa aku menang karena tidak ketahuan. Sebaliknya dengan Seto malah mengekor di balik badanku ketakutan. Apa sih? Toh dusel-dusel udah kayak apaan aja. Aku kesal karena Seto mengekor di balik badanku sambil menempel membuatku susah mau jalan. "Kamu tadi gak lihat, toh dek, ada perempuan lagi nari di kamar," tanya Seto dengan mimik ketakutan. Aku tahu banget Seto sangat ketakutan karena mukanya sedikit pucat. Enggak ada apa-apa. Tadi pas aku buka pintu lemari, kamu juga lihat sendiri gitu kok. Gak ada orang di dalam. Emang ada siapa tadi? Tanyaku. Karena memang waktu itu aku sedikit masa bodoh meskipun aslinya juga penakut. Tadi aku lihat ada perempuan rambutnya panjang sedang nari lemah gemulai gitu di tengah-tengah kamar. Dia pakai kebaya warna hitam, kata Seto sambil menunjuk ke arah kamar nomor 1. "Halah, kayak lamu aja paling, orang gak ada siapa-siapa gitu loh tadi. Emang kelihatan wajahnya gimana?" tanyaku. "Enggak, posisi dia membelakangi kita." "Nah, ya udah, kayak lamu aja paling kamu salah lihat." "Iya kali, ya udah nggak usah dibahas lagi." Akhirnya aku dan Seto melupakan kejadian di malam itu dan lanjut main lagi bersama saudara yang lain. Jam 10 malam, Mama Iwa udah ngomel nyuruh kita berhenti main dan istirahat. Turunlah kita ke bawah karena kita kalau ngumpul terbiasa sukanya tidur ngember di bawah ruang tamu, gelap karpet rame-rame. Kalau aku suka tidur di sofa hijau di rumah nenek. Gak tahu kenapa, lebih nyaman aja dan lebih suka
memang kalau ke rumah nenek itu paling PW tidur di sofa hijau. Saudara-saudaraku yang lain, dia tidur di bawah lantai dengan memasangkan karpet ataupun ambal. Nah, pada malam hari, sekitaran jam 11 malam, aku baru bisa nih terlelap karena capek habis main sama saudara-saudaraku. Tidak lama setelah aku sedikit terbangun karena kedengaran suara pintu seperti digaruk. Setengah-setengah melek sambil posisiku menghadap ke sandaran sofa, aku pasang telinga baik-baik nih, memastikan suara yang aku dengar tadi apakah dari pintu atau dari suara ngor orang tidur. Suara yang makin sering dan kenceng. Kali ini aku benar-benar melek. Sedikit membalikkan badanku, memastikan apa masih ada yang bangun gak. Melihat ke arah depanku semua tidur. Akhirnya aku mutar badanku ke arah depan. Dari arah pintu dapur pandangan mataku. Melihat sosok laki-laki dengan tubuh kurus dan tinggi. Tapi anehnya jari-jari panjang dan ujung jarinya itu bulat kayak bola. Sedang mengaruk pintu dapur dengan posisi membelakangi kita semua. Buru-buru aku balik badan dan menghadap ke sandaran sofa untuk wajahku dengan bantal karena saking takutnya aku. Suara itu masih terus terdengar entah sampai jam berapa karena aku nggak berani buka wajahku yang aku tutupi bantal. Sampai akhirnya aku ternyata ketiduran tersendiri. Besok paginya pas semua sudah bangun aku menanyakan ke kakak sepupuku bernama Yani. Hai Yani, karena posisi dia tidur di sofa sebelahku ya samping pintu masuk ruang tamu. Kak, kamu nggak dengar? Semalam bunyi krek, krek, kayak pintu digaruk gitu, berisik banget. Tanyaku. Enggak nggak dengar apa-apaan. Emang ada apaan? Oh enggak, kirain kakak tahu suara apaan. Aku berusaha menutupi apa yang aku lihat. Masih berpositif thinking, mungkin aku yang salah lihat karena posisi waktu itu memang gelap dan nggak kelihatan juga pas itu jam berapa. Udahlah, nggak aku bahas lagi tentang apa yang kulihat semalam. Esok harinya kita semua laluin tanpa ada gangguan apa-apa lagi. Sudah hampir 2 minggu aku ada di Jakarta. Akhirnya harus kembali ke Jawa karena harus sekolah dan ayahku harus kerja. Zaman dulu waktu SMP untuk bertukar kabar agak susah. Paling hanya lewat telepon, untuk SMS pun juga susah karena yang memegang handphone masih jarang. Jadi aku nggak pernah komunikasi dengan saudara sepupuku yang ada di Jakarta. Jadi setelah itu tidak pernah tahu lagi bagaimana kondisi rumah nenek. Karena pulang ke Jakarta hanya setiap tahun. Itu pun di waktu lebaran saja. Jadi begitu aku pulang ke Jakarta benar-benar memanfaatkan kebersamaan dengan para saudara sepupuku. Begitulah kisah di rumah nenek.